Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala kita semua dapat hadir di majelis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat insyaallah lahir batin ya Bu ya. Semoga di sisa usia kita ini kita dapat mengisinya dengan hal-hal yang bermanfaat, kebaikan untuk kita semua sebagai bekal kita ya di akhirat kelak. Ibu-ibu yang saya hormati, saya kali ini tidak sendiri. Saya ditemani oleh adik-adik kita ini, adik-adik kita yang masih muda dan relatif ganteng-ganteng lah gitu. Ibu-ibu ini, adik-adik ini dari Universitas Islam Negeri Jember, dari Universitas Islam Negeri Jember, dan kembali ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember, khususnya di KUA Kecamatan Jemberana, ialah dalam rangka program PPL ya. Apa itu? Praktek pengalaman lapangan. Jadinya kita ajak mereka ke sini supaya tahu bahwa kita inilah tugas kita sebagai penyuluh, sebagai umara untuk dalam rangka melayani masyarakat. Adik namanya sebut dulu. Kenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainulfa, bisa dipanggil Wafa, asal Jember. Asal Jember ya. Nomor HP dan sebut. Ya person aja ya. Adik kenalan. Siapa tahu ada anak perawan. Ya, cari jodoh silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salik Robi, bisa dipanggil Robi, asal saya Bondowoso. Bondowoso ya. Bondowoso ya. Salawat dan salam mari kita senantiasa curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di yaumil akhir, di akhirat kelak kita mendapat syafaatnya. Ya ibu-ibu ya. Ibu-ibu untuk menyejukkan suasana. Saya juga tak kalah ya, tadi ibu sudah salawat Jibril ya, bagus. Yang lagi tren dan ngetop saat ini kan begitu ya, tapi saya lagu lama saja ini. Salatu wa salamullah ala toha rasulillah. Salatu wa salamullah ala yasin habibillah. Hidup adalah ujian, azal datang tak diundang. Hari ini engkau sholat, mungkin besok disolatkan. Ya Allah. Hidup hanya persinggahan untuk perjalanan panjang. Salatu wa salamullah ala toha rasulillah. Salatu wa salamullah ala
Yasin Habibillah. Usia makin meningkat, ajal pun semakin dekat. Jangan kau asyik terlena bercanda dengan dunia. Kok kata suaranya ibu? Ibu-ibu, tadi paling enggak 2 makna di sana tersirat ya Bu ya. Pertama ya, ingat-ingat bahwa bisa saja hari ini kita sholat, mungkin besok Disolatkan. kita Solatkan. Kalau kita disolatkan artinya ajal kita dipanggil ya Bu ya. Meninggal. Mungkin ada ibu-ibu yang kayak gini, saya masih seger, masih kuat, muda lagi gitu. Tidak jaminan ya Bu ya. Ya. Kadang-kadang orang yang sudah tua renta, sakit-sakitan, masih aja bertahan, kan begitu ya. Ya. Itulah semua rahasia ilahi. Ya Bu ya. Ada apa nanti? Kedua, makna yang kedua yaitu sejatinya usia kita ini secara hitungan bertambah kan. Mungkin saya sekarang 50 sekian tahun depan mungkin jadi tambah 1 tahun lagi, kan bertambah. Tapi secara maknawi, secara hakikat artinya apa? Berkurang. Untuk itu mari di sisa usia kita ini isi dengan kegiatan-kegiatan yang betul-betul membawa manfaat baik untuk kebaikan di dunia maupun di akhirat ke Allah. Contohnya ya kayak ini, kegiatan majelis taklim ini ya ibu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, patuh kepada ulil amri itu pemerintah. Hei ibu ya, artinya taat kepada Allah kita sudah jelas, taat kepada perintah atau contoh-contoh yang telah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga taat ya Bu ya. Nah, terus yang ketiga yaitu ulil amr atau pemerintah. Ya, momentum ya di negara kita Indonesia Bu. Di antaranya nanti tanggal 17 Agustus itu apa? Lahirnya kemerdekaan ya, Republik Indonesia. Terus ada juga 17 Agustus, saya lupa 17 Agustus yang ke-78 Bu. Berarti negara kita merdeka sudah 78 tahun. Mudah-mudahan di era kemerdekaan ini kita dapat lagi-lagi ya, dapat mengisinya dengan hal-hal yang bermanfaat. Ya, halin yang kongkone ya memperjuangkan kemerdekaan kemarin oleh pahlawan kita, oleh orang tua kita, oleh kiai kita ya Bu ya. Sekarang tinggal mengisi kemerdekaan ini ya Ibu ya. Terus hari ulang tahun Provinsi Bali ke-65. Terus yang tidak kalah pentingnya itu Bu, hari ulang tahun kota negara ke-128 ya Bu ya. Walaupun penting saya sampaikan untuk kita tahu selaku warga negara, warga masyarakat yang taat kepada ulil amri, taat sama pemerintah, bahwa usia kota negara sudah sekian dan seterusnya dan seterusnya. Ibu Bu ya, yang paling penting bagaimana kita mengisinya, mengelola waktu kita yang ada ini untuk kegiatan-kegiatan kemaslahatan. Ibu-ibu, saya lanjutkan dengan kaitannya dengan kerukunan umat beragama. Ibu-ibu, kalau kaitannya dengan kerukunan kita sesama umat beragama ya Bu ya, kan sudah tidak ada masalah ya Bu Wasita ya, tidak ada ya. Kan terutama di Air Kuning ya ada apa kegiatan-kegiatan keagamaan atau praktek-praktek keagamaan yang dalam tanda kutip nyeleneh-nyeleneh ya, atau ngelen-ngelen ya,
tidak seperti yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad dan leluhur kita ya Bu ya, tidak ada masalah ya. Ya, saya kira kalau sudah makin kita mantap dengan pengamalan agama kita, makin meningkat kualitas agama kita, tidak ada alasan bagi kita untuk katakanlah di masyarakat dalam bermuamalah, dalam bersosialisasi, dalam berhubungan apa ya, buian sama saudara, buian sama banjaran dan lain sebagainya. Kalaupun terjadi umpamanya tidak sengaja ya, disengaja atau tidak sengaja terjadi clash ya, segera untuk meminta maaf ya. Jangan sampai kita tidak ngomong kuik sama tetangga gara-gara masalah kecil, masalah sepele sampai lebih dari tiga hari. Itu tanda di antara tanda-tanda orang yang anggaplah ya bukan tanda Islam lah itu ya. Ingat-ingatlah kalau saudara itu. Jangan berpikir ong dia tuaan kok yo tuh ong saya mudaan mestinya lebih tua yang lebih muda mestinya minta maaf sama saya. Menurut Rasulullah ibu-ibu ya, apabila suatu ada clash kita di antara kita itu sebenarnya mana siapa yang duluan menjulurkan tangan untuk minta maaf, maksudnya itu yang lebih bagus. Tidak mengenal apakah itu dia lebih tua atau lebih muda dan lain. Kalau yang tua duluan minta maaf, bagus. Tapi kalau yang lebih tua, yang lebih muda duluan minta maaf, luar biasa. Ya itu Bu ya, itu. Ya. Yang penting kita sudah meminta, selanjutnya gugur kita ya Bu ya. Allah aja Maha Pengasih dan Maha Penyayang Bu. Masa sih kita ya, itu ya Bu ya. Selanjutnya ibu-ibu di era sekarang ibu-ibu ya, sekarang kan ibu kalau di air kuning nggak ada masalahnya bola kita ya, kita tahu kan kalau kita sering nonton TV, nonton YouTube dengan berita itu ya di luar sana ya mungkin seiring dengan rencananya akan ada pemilu nanti ya, pemilihan presiden dan lain sebagainya. Dinamika pemilihan DPR praktek berdemokrasi dalam menyampaikan pendapat itu sudah cenderung sekarang agak menghangat Bu. Artinya tidak sungkan-sungkan mereka oknum itu atau kelompok itu untuk menjelek-jelekan sesama. Sampai-sampai juga ada yang menjelek-jelekan pemerintah. Boleh mengkritik, siapa sih yang nggak ingin kritik, karena memang namanya kita manusia biasa, perlu ya tegur dan sapa dari pihak lain untuk menyempurnakan ya aktivitas kita. Tapi caranya sesuai dengan nilai agama, adat budaya bangsa dan kearifan lokal ya Bu ya. Siapapun Bu boleh mengkritik. Jangan sampai kita merendahkan sesama, apalagi sampai ya mencaci maki dan lain sebagainya. Itu ialah hal-hal yang tidak ada contohnya dalam Islam ya Bu ya. Jangankan sampai begitu, katakanlah ya, ada saja kalau umpamanya yang ada yang mengganggu kita, menjelekkan kita, jangan kita balas dengan kejelekan, balas kita istilah dan ini Bu ya. Apalagi kita di negara Indonesia ini kan heterogen Bu, heterogen itu artinya beragam, banyak agamanya, banyak sukunya, banyak bahasanya dan lain sebagainya. Baik-baiklah kita dalam bermuamalah, bersosialisasi ya Bu ya. Karena memang perbedaan itu ialah keniscayaan seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Yunus jadi ya ayat 99 bahwa andaikan Allah mau ya manusia ini semuanya satu, manusia ini semuanya beragama sama mau, tapi kenapa Allah tetap ya memberikan berbeda? Itu artinya semata-mata untuk menguji keimanan kita ya. Caro Bali, sesongokan Bali Bu ya, lebingkah beten biu, bumi linggah ajak liu. Nah kalau ada apa-apa
ada perbedaan, ada apa, sikapi dengan baik, ya Bu ya, sikapi dengan baik. Mari jadikan perbedaan yang ada itu, ya keragaman yang ada itu untuk menjadi kekuatan kita bersama. Kan itu ya. Lanjut yang terakhir, yang ketiga ibu-ibu, hubungan kita dengan umaro atau pemerintah, ya Bu ya. Alhamdulillah, pemerintah kan sekarang sudah berusaha dan berjuang sekuat tenaga, ya Ibu ya. Seperti apa yang kita saksikan bersama, perkara ada umpamanya masih kurang di beberapa titik-titik tertentu, itu biasa Bu ya. Jadi kalaupun ada kurang di tengah sini, kalaupun ada pihak oknum atau pihak oposisi umpamanya yang katakanlah mengkritik, harus sesuai dengan kritik atau saran yang membangun, ya Bu ya. Di bulan Agustus ini apa ya, dengan cara ya rajin bekerja keras untuk mengisi kemerdekaan ini agar bangsa Indonesia, ya rakyat Indonesia cepat untuk mencapai sejahtera lahir dan batinnya, itu Bu ya. Ya istilahnya kalau berdoa terus juga tanpa ikhtiar nyata, ya kan juga nggak bisa. Ya Allah sudah menyediakan laut dengan ikannya, ayo laut cari ikan. Sudah menyediakan gunung dengan airnya, daratan dengan sawahnya, ayo kita kelola, ya. Seperti yang diisyaratkan juga dalam Al-Quran, setelah kamu berdoa juga bermakna sholat, maka bertebaranlah di muka bumi. Itu juga ada ayatnya Bu. Bertebaranlah ke muka, bertebaran itu masuk keluar dari rumah untuk bekerja, mencari rezeki. Ya Ibu ya. Untuk bekal kita hidup di dunia. Ya, nanti kasih tahu bapak-bapaknya. Sebab dalam rumah tangga, bapak suami yang selaku kepala keluarga yang berkewajiban untuk mencari nafkah, untuk menghidupi anak-anak dan istrinya, jangan istri-istrinya ya Bu ya. Ya, jangan istrinya. Nah, selanjutnya kalau suami sudah berusaha tapi kayaknya masih ada kekurangan dalam rumah tangga dan kita selaku istri ada waktu untuk itu juga boleh, tidak ada larangan, ya Bu ya. Tapi harus ada izin suami, ya Bu ya. Kalau tidak ada izin suami, tidak boleh kita keluar rumah untuk termasuk untuk kerja, harus ada izin suami, ya Bu ya. Jadi kalau sudah ada izin silakan, ya Bu ya. Ibu-ibu, itu aja ya Bu ya. Mama yang dapat saya sampaikan Bu ya. Kira-kira ada pertanyaan atau enggak? Atau cukup sampai di sini aja Bu ya. Ibu-ibu yang paling penting Ibu Bu ya, di apa ya, dalam hidup di dunia ini ya Bu ya. Nah, kegiatan keagamaan seperti ini contohnya setiap minggu terus dilaksanakan ya. Bekerja cari nafkah juga harus terus ditingkatkan terus ya Ibu Bu ya. Terus supaya ada hasilnya bisa untuk ditabung, setelah itu untuk biaya pendidikan anak-anak kita ya Bu ya, baik di pesantren maupun di sekolah. Ya Bu ya, agar nanti anak-anak kita lebih bagus daripada kita. Artinya kualitasnya lebih bagus daripada kita. Itu cita-cita kita bersama. Ibu-ibu, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan ini ada nilai, ada manfaatnya, ada faedahnya. Amin. Itu bekal kita dalam kehidupan sehari-hari. Kami dari Umaro Bu mengajak terus ya Bu ya. Dunia yang penuh persaingan ini sekarang ini memang harus betul-betul kita berjuang sekuat tenaga Bu ya. Kalau kita bermalas-malasan nanti akan digilas oleh roda zaman itu sendiri ya Bu ya. Itu aja yang dapat saya sampaikan ya. Mudah-mudahan kehadiran saya ini Bu Rosita dan ibu-ibu yang lainnya membawa nilai lebih bagi majelis kita ini ya Ibu-ibu ya. Saya manusia biasa, sudah tentunya
ada hal yang tidak berkenan, untuk itu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mewakili juga adik-adik dari UIN Universitas Islam Negeri Jember ini ya.